Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar bersama-sama mengenai pasal 1 di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu mengenai rukun Islam. Mari kita simak pembahasannya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal 1, yaitu Arkanul Islam di dalam kitab Safinatun Najah. Sebelumnya Ibu akan membacakan pasal 1 ini semuanya. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa shaumu ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sekarang terjemahan perkata yang nantinya akan kalian ulangi di pertemuan selanjutnya. Arkanu, adapun rukun-rukun. Al-Islami, Islam itu khamsatun, ada 5. Syahadatu, bersaksi, an, bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah, melainkan Allah, wa anna, dan bahwa sesungguhnya Muhammadan, Nabi Muhammad, Rasulullah, adalah utusan Allah, wa iqamu, dan mendirikan as-shalah, salat, wa ita'u, dan membayar az-zakati, zakat, wa shaumu, dan berpuasa Ramadhan, di bulan Ramadan, wa hijju, dan menunaikan haji al-baiti, ke Baitullah, man, bagi orang, istata'a, yang mampu, ilaihi, pada orang tersebut, sabila, melakukan perjalanan. Selanjutnya di sini ada terjemahan lengkapnya. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam yang pertama ada syahadat, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat sendiri berarti kesaksian kepada orang lain, dan syahadat di sini berarti saya tahu, saya yakin, dan saya memberitahukan keyakinan saya kepada seluruh makhluk bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat sendiri sering kita ucapkan ketika kita melaksanakan sholat, yaitu ketika kita duduk tahiyat awal maupun ketika duduk tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Mendirikan sholat di sini yaitu dilaksanakan secara terus-menerus berkesinambungan. Karena sholat sendiri adalah kewajiban setiap muslim dan wajib ditunaikan karena Allah. Dengan melaksanakan rukun dan syarat serta adab-adab di dalam sholat. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah, sholat merupakan perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Zakat menurut istilah adalah nama atas harta yang wajib dikeluarkan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Zakat secara bahasa berarti bertambah atau bersih. Orang yang berzakat seakan ia membersihkan hartanya dari perkara-perkara yang tidak baik. Dan bagi orang yang berzakat, hartanya tidak akan berkurang, justru malah akan lebih bertambah. Yang keempat dari rukun Islam yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya, puasa yang dilaksanakan pada bulan puasa atau bulan Ramadan itu yang bertujuan agar kita dapat menahan hawa nafsu kita
membersihkan hati kita, dan bisa merasakan bagaimana sulit atau pedihnya orang yang kelaparan. Dan ibadah puasa juga ibadah yang langsung berkaitan atau yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibarat kata, jika misalnya kita tidak puasa, orang lain tidak akan tahu bahwa kita tidak puasa. Jika kita saat bukannya bersembunyi-sembunyi, hanya Allah lah yang tahu bahwa kita berpuasa atau kita batal puasa. Kita sendiri yang menguasai hawa nafsu kita. Dan yang terakhir, rukun Islam itu yaitu haji ke Baitullah, haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Maksudnya bagi orang yang mampu di sini adalah mampu untuk membayar biaya perjalanan haji, mampu dalam keadaan badan sehat walafiat, dan mampu ketika kembalinya dari haji kita tidak akan kekurangan baik dari segi harta dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.